Siasat licik Vietnam dan Malaysia, intelijen ASEAN bocorkan data petinggi FAM dan VFF Vietnam, potensi main sabun agar sama-sama lolos semifinal dan singkirkan Indonesia. Netizen, udah gue pasrah aja deh. Pedas, panas, dan kali ini bukan cuma soal lawan. Kekalahan Indonesia dari Filipina di laga perdana SEA Games seperti membuka kotak Pandora. Bukan hanya mengubah peta klasmen, tapi juga memancing kemarahan publik yang akhirnya meledak kemana-mana. Dari federasi lawan, skenario di balik layar, sampai ke performa timnas sendiri yang dianggap memang tidak pantas melangkah lebih jauh. Indonesia kalah 0-1 dari Filipina, hasil yang langsung mengunci Filipina sebagai juara grup C dan melenggang mulus ke semifinal. Satu tiket sudah tertutup rapat. Indonesia pun masuk ke situasi paling rumit. Sekarang, nasib timnas tidak lagi sepenuhnya ada di kaki sendiri. Tanggal 12 Desember, Indonesia harus menghadapi Myanmar. Wajib menang, bukan sekadar menang, tapi menang dengan selisih minimal 2 gol. Itu pun masih belum cukup. Indonesia masih harus berharap pertandingan di grup B antara Vietnam dan Malaysia tidak berakhir imbang. Karena kalau seri, maka semuanya selesai. Vietnam lolos sebagai juara grup, Malaysia lolos sebagai runner-up terbaik, dan Indonesia tersingkir tanpa ampun. Disinilah isu panas itu muncul. Bocoran data yang beredar di lingkaran sepak bola ASEAN menyebutkan adanya indikasi Vietnam dan Malaysia akan bermain aman, tidak saling mengalahkan, tidak saling menyerang secara agresif, cukup jaga skor, cukup aman, cukup seri. Karena hasil imbang adalah hasil paling ideal untuk mereka berdua. Kalau ini terjadi, maka Indonesia bukan cuma kalah, tapi seperti dikeluarkan secara halus dari turnamen. Tanpa pelanggaran aturan, tanpa drama besar, hanya 90 menit yang terlihat normal, tapi dampaknya mematikan. Publik Indonesia tentu tidak bodoh. Aroma skenario ini terlalu kuat untuk diabaikan. Netizen langsung bereaksi. Tapi yang menarik, kemarahan kali ini tidak cuma diarahkan ke Vietnam dan Malaysia. Justru banyak yang mulai menembak ke dalam. Komentar-komentar pedas bermunculan. Ada yang bilang terang-terangan, lagian Indonesia nggak layak dapat perak atau emas, bahkan lebih kejam lagi. Lolos grup aja nggak layak dengan gaya main begitu. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar kejam, tapi lahir dari kekecewaan yang sudah menumpuk. Karena apa yang ditampilkan di lapangan dianggap jauh dari ekspektasi. Minim ide, lambat membaca permainan, dan terlihat kebingungan saat ditekan. Nama Indra Syafri pun jadi sasaran utama. Netizen mulai kehilangan harapan. Banyak yang bilang, mau training 10 bulan pun keliling dunia hasilnya tetap sama. Strateginya itu-itu saja, pola main kuno, mudah kebaca, tidak adaptif, tidak responsif, tidak ada kejutan. Bahkan ada komentar yang pedas tapi viral, yang tumbuh cuma kumisnya doang. Kalimat bercanda tapi maknanya tajam. Publik menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam cara bermain timnas. Rotasi pemain ada, tapi skema tetap sama. Tekanan datang, Indonesia panik. Diserang cepat, lini belakang goyah, transisi lambat, build up monoton. Semua seperti kaset lama yang diputar ulang. Di tengah kondisi seperti ini, Indonesia masih dituntut tampil sempurna. Harus menang besar lawan Myanmar, harus dominan, harus efisien. Sementara Vietnam dan Malaysia cukup main aman satu laga dan tiket semifinal langsung di tangan. Inilah yang bikin rasa ketidakadilan makin terasa. Indonesia seolah dihukum 2 kali. Dihukum karena hasil buruk sendiri dan berpotensi dihukum lagi oleh skenario pertandingan negara lain. SEA Games yang seharusnya jadi ajang pembuktian justru berubah jadi panggung frustasi. Di satu sisi, ada dugaan kerjasama diam-diam antara 2 federasi besar ASEAN. Di sisi lain, timnas sendiri belum mampu meyakinkan publik bahwa mereka pantas melaju jauh. Makanya ketika netizen bilang, udah gue pasrah aja deh, itu bukan tanpa alasan. Itu bentuk kelelahan emosional karena terlalu sering berharap, terlalu sering menghitung peluang, dan terlalu sering berakhir dengan cerita yang sama. Kalau nanti Vietnam dan Malaysia benar-benar bermain seri, pertanyaan besar akan muncul.
Apakah ini murni kebetulan atau memang sudah dirancang? Tapi di saat yang sama, publik juga akan bertanya ke diri sendiri, apakah Indonesia memang layak lolos kalau performanya seperti ini? Dua pertanyaan itu akan berjalan bersamaan, satu soal keadilan, satu lagi soal kualitas. Dan sekarang semuanya bergantung pada satu pertandingan terakhir. Indonesia masih punya kesempatan meski tipis, tapi apapun hasilnya nanti, satu hal sudah jelas. Masalah timnas bukan cuma soal lawan, tapi juga soal cermin. Dan cermin itu saat ini tidak memantulkan bayangan yang indah.